Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Semoga hari ini kita disehatkan, kita diberikan kebahagiaan, kita senyum, sapa, salam untuk belajar hari ini. Oke, sebelum materi kita hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disehatkan, kita dimuliakan, kita diberikan keberkahan untuk belajar ini. Materi pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi sebelum kita memulai membuat kerajinan, terlebih dahulu kita harus mempunyai rencana. Kita harus merencanakan apa yang akan kita buat. Aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ini adalah ide dan peluang usaha kerajinan. Itu persiapannya yang pertama, meneliti seberapa luas usaha yang akan kita pilih. Jadi luasnya jangkauan usaha kita, misalnya kita membuka usaha itu di Separi 1, kita harus meneliti nih usaha kita ini menjangkau ke mana, apakah ke Separi besar, ke Separi kampung, atau masih mencakup hanya di wilayah Separi 1. Kemudian bentuk usahanya, bentuk usaha apa yang akan kita pilih, bentuknya ada dua, bentuk jasa atau bentuk barang. Dalam bentuk jasa itu biasanya bentuk yang kita berikan kepada masyarakat, layanan jasa, bisa jasa antar barang, bisa bimbingan belajar, bisa jasa mencuci atau laundry, itu yang harus disiapkan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu dalam bentuk barang. Barang itu beraneka ragam, misalnya barang yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman, atau barang yang digunakan untuk membangun rumah, misalnya barang batako seperti itu. Itu adalah bentuk usaha yang akan kita pilih. Kemudian jenis usaha yang kita tekunin. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus menentukan. Selanjutnya adalah informasi usaha yang akan diterima. Jadi sebelum kita memulai, kita harus banyak-banyak mencari informasi terkait dengan usaha yang akan kita jalankan atau kita lakukan. Apakah informasi itu kedepannya baik prospeknya, ataupun hanya baik sesaat saja, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Jadi sebelum kita memulai usaha ini, kita harus tahu apakah usaha itu sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi misalnya kita mau membuka tempat pencucian motor, apakah di lingkungan itu sudah ada ataupun belum? Kalau misalnya belum ada, berarti besar tuh kesempatan kita untuk membuka usaha tersebut. Tapi kalau sudah ada, apalagi lebih dari satu, kita harus berpikir ulang apakah itu menguntungkan atau tidak. Oke, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Biasanya kita menyebutnya dengan sistem 6M. M yang pertama yaitu man, atau ada yang tahu? Ya, manusia yang mempunyai ide dan gagasan sebelum kerajinan itu dikerjakan. Yang kedua yaitu money atau uang. Ya, uang yang digunakan sebagai modal untuk membeli bahan-bahan baku dalam proses membuat kerajinan tersebut. Kemudian ada M yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Jadi setelah kita mempunyai ide, kita mempunyai uang atau modal, kita harus mempunyai bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan tersebut. M berikutnya yaitu mesin atau alat yang digunakan. Mesin ini macam-macam. Ada mesin jahit, ada mesin cetak, lain-lain lah pokoknya. Kemudian M berikutnya adalah metode. Apa itu metode?
Ya, metode adalah cara yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Bisa menggunakan cara anyam, bisa menggunakan cara sablon, bisa menggunakan cara cetak, dan lain-lain. Kemudian, setelah kita mempunyai itu semua, yang utama adalah market atau pasar. Pasar yang market atau pasar, di mana kita akan memasarkan atau menjual hasil kerajinan yang sudah kita buat. Materi kita adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bila kita berbicara tentang kerajinan itu apa? Ada yang tahu? Karya atau hasil kita sendiri. Ya, salah satunya karya atau kreativitas suatu produk atau barang yang kita hasilkan, bukan dari mesin melainkan dari tangan manusia yang terampil. Seperti itu. Contoh dari kerajinan ada banyak, ada beragam. Ada yang bisa menyebutkan? Kerajinan apa? Kerajinan membuat replika rumah atau miniatur, itu dari bahan limbah, dari bahan kardus. Kemudian ada lagi kerajinan apa? Kerajinan dari stik es krim. Ada yang pernah membuatnya? Ya, mungkin di antara kalian ada yang membuat miniatur rumah dari stik es krim. Kemudian bingkai foto dari stik es krim. Itu adalah contoh-contoh dari kerajinan. Oke, poin utama dari materi ini adalah kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bahan limbah itu sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu limbah plastik. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang mudah membusuk atau mudah terurai. Ada yang bisa menyebutkan limbah organik apa saja? Limbah organik itu contohnya misalnya apa? Ya, limbah dari kertas, limbah dari daun, limbah dari sayuran, limbah dari kulit buah. Itu adalah limbah-limbah yang mudah terurai atau membusuk, yang disebut dengan limbah organik. Oke, limbah berikutnya adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang sulit untuk diurai. Ya, limbah anorganik adalah limbah yang sulit untuk terurai. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah plastik, terus bekas kemasan makanan, sedotan, botol bekas, kaleng bekas. Itu adalah contoh-contoh dari limbah anorganik. Oke, selanjutnya dalam materi ini adalah kita akan membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita memulai untuk membuat kerajinannya atau praktek, kita harus tahu dulu nih, apa sih bangun datar itu? Bangun datar adalah bangun yang mempunyai sisi panjang dan lebar yang berbentuk dua dimensi. Ada yang berbentuk segitiga, segi empat, persegi panjang, lingkaran. Ada juga yang berbentuk tidak beraturan. Contohnya apa? Contohnya kain perca, pecahan kaca, bebatuan. Itu adalah contoh dari bangun datar. Bangun datar tidak beraturan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.
semangat, salam sejahtera. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.